Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunif dari kelas reguler semester 3 dengan NIM 2023 002001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai software dan hardware dan adapun dampak negatif dan positifnya. Baik, langsung saja. Definisi hardware. Hardware adalah sebuah jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Selanjutnya, definisi software. Software adalah perangkat lunak, sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau pemrograman yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Nah, perangkat lunak juga bisa disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Definisi brainware. Brainware yaitu manusia yang terlibat dalam pengoperasiannya atau pemakainya juga, serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Nah, siklus hardware dan software dan brainware sebagai berikut, yaitu berkesinambungan. Perangkat input dikutip dari buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi karya Wing Wahyu Winarno. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Nah, berikut adalah struktur perangkat input di mana terdapat keyboard, mouse, joystick, scanner, webcam, dan flash disk. Perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses oleh data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Macam dari perangkat proses sendiri ada banyak seperti motherboard, power supply, memori RAM, VGA, dan sound card. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari penggunanya. Berikut adalah komponen perangkat output di mana ada monitor, printer, speaker, proyektor, dan amplifier. Definisi software. Istilah software atau perangkat lunak tentu sudah menjadi sering didengar dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut semakin sering digaungkan apabila pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan komputer. Pada umumnya, software kerap digunakan dalam melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer sendiri juga selalu melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang memudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri. Nah, selanjutnya, fungsi software. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Tidak hanya itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Nah, contoh software yaitu Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat digunakan sebagai perangkat web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui.
Microsoft Excel jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini kerap digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Kemudian Microsoft Office PowerPoint, software yang dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi. Selanjutnya Microsoft Office Word, software yang dapat digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari pengetahuan teknologi informasi. Di mana menurut saya itu ada banyak dampak positif dan negatifnya. Saya beri contoh dua saja, di mana dampak positif pada bidang pendidikan yaitu mudahnya informasi dari internet. Kemudian dampak negatifnya yaitu bisa mempersingkat otak anak atau merusak otak anak. Selanjutnya yaitu dampak dari bidang perekonomian, di mana dapat mempermudah jual beli. Kemudian dampak negatifnya yaitu maraknya terjadi penipuan atau pelegalan dari milik online tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.